Dia ini saya anggap seperti Mbakku Dewi. Kenapa? Karena Mbak ini pengalamannya lebih banyak daripada saya anggap. Putri daerah. Tetapi Mbak Lia yang dulu udah disalah ya. Ya, Mbak Lia yang dulu awal-awal saya masuk ke CDF itu maaf Mbak Lia ya, secara penampilan ubus. Satu. Yang kedua, nek awan titik aromanya sak kringete sak amburadul itu dia gak peduli. Sebentar aku kerja balik masalah ampo sekitarku nggak nyaman kan aku terserah, itu Mbak Dia yang dulu. Yang selanjutnya secara komunikasi sangat sulit Mbak. Lewat semua kantor orang itu saya iso dikatakan. Iya asli itu Mbak Dia. Tapi di situ saya juga menampung gitu kan. Bagaimana aduh dari teman-teman saya tanya timku kepiye, karena saya juga termasuk baru waktu itu. Nah ketika ke sana awal itu termasuk suami sing sayang istri. Nah jadi saya main itu pagi pas lewat semua kan wong di situ yang lagi bojone. Mungkin bisa diganggu lewat. Sore saya itu sama balik ke sana. Ijeknya lagi bojone sana itu. Jadi berarti yo nggak kesel nyapu. Pokoknya lelakinya dia di sini tuh nggak ada di rumah. Masya Allah. Benar-benar. Oh berarti iki apa dia bojone ya mau ya apa ya gitu kan. Nah ketika kesana ternyata ya mohon maaf teman-teman ya kita awal ya. Jadi memang Pak Wal itu benar-benar menjaga hati sang istri tercinta. Jadi ada suatu ketika itu dia curhatkan, dia sudah mulai terbuka ya, karena sudah mulai pendekatan terus kayak kemarin terus bujuku rasa main orang lagi ya cemburu marusan kayak mungkin tak. Nah jadi ternyata ketika saya sering komunikasi dengan Pak Wal itu bujuku ini cemburu terbilang. Nah dari situ saya merubah pola komunikasi saya. Sing mohon aku fokus sementing Pak Wal. Dari mulai titik itu aku nanya apa-apa telepon bujuni. Bisa. Nih, ini kok Pak Wal kami Yumi, kok orang-orang Yumi. Oh iya Mbak, tahu kali. Nah jadi istrinya tuh tahu saya menghubungi Pak Wal itu karena apa. Oh, caranya ya. Gitu. Ya benar-benar nggak tahu. Sampai pernah seketika waktu itu Pak Wal generasi Quran generasi Quran ke proyek waktu itunya Pak Wal tuh nggak izin sama Umi itu telepon aku, Mbak kok bojoku renetan ya Mbak. Aku sampai ngomong kisah bojonya ini sopo di rumah. Ternyata kalau maaf nih memang Pak Wal ada agenda generasi Quran di proyek. Oh gimana terus bahkan ketika nomor HP-nya Pak Wal nggak aktif, Umi pun teleponnya ke saya. Nah artinya dari situ saya mulai memahami sejauh ini kok susah memang karena menjaga hati sang istri. Jadi tadi saya katakan tim JDF ini tim istimewa. Nah di bagian Mas Angga sebenarnya juga mak baru di bulan Oktober Mas Angga masuk ke tim kita. Ya. Nah jadi awal-awal Mas Angga masuk itu Mas Angga nggak memiliki selaranya, baik tidak peduli dengan penampilan waktu itu. Ya, nah waktu itu kita coba harmonisnya ciri-cirian kumpul, itu kumpul ngobrol. Nah waktu itu Mas Angga kayak cuman nggak peduli baik, pokoknya sebenarnya aku ya kayak ini Mbak, terima apa ini. Nah waktu itu kita kasih solusi, kita ajak, aku coba ngomong sama Pak Wan sama-sama laki-laki, Pak komunikasi Pak, biar cara dari laki-laki gitu. Nah waktu itu Mas Angga awalnya bertanya-tanya, jadi nggak langsung menerima teman-teman, nggak langsung menerima. Mas Angga langsung, maksudnya ya Pak, kamu loh Pak. Jadi tidak langsung menerima, oh Mbak aku berubah Mbak. Tapi masa aku berubah, nah terus saya kasih apresiasi di sini. Apresiasinya apa? Mas Angga tidak menolak, tapi menerima. Masya Allah. Nah dari situ saya ajak teman-teman, ayo Mas Angga yuk dibaca itu yuk gitu. Kita keluarkan sedikit dana, dipakai Mas Angga ya. Jadi Mas Angga yuk tuh pergi ya dan untuk keren ini. Nah di hari besoknya Mas Angga langsung dapat predikat ganteng ya dari Mbak Kasir ya Mas Angga ya. Karena di hari pertama itu, dari hari itu Mas Angga sudah pakai celana yang
sudah oke, bajunya rapi, pakai batik baru, pakai nempel dan pakai jam. Kenapa? Karena saya menilai teman-teman, untuk orang yang belum kita kenal, yang pertama kali kita lihat adalah penampilan. Bagaimana kalau seorang Mas Angga yang sudah 9 tahun di BMT Al-Rahmah, yang sudah dibimbing oleh ADHD dan para manajemen untuk memperbaiki penampilan, tetapi kok belum ada perbaikan. Nah, dari hal kecil itu saya ajak Mas Angga, setiap pagi saya cek ganteng loh gitu. Jadi saya kasih panggilan indah. Masya Allah. Kadang-kadang dia langsung, oh iya mbak, campur nih gitu, ganteng nih, jam dulu. Oh iya mbak, itu tuh ganteng ini gitu. Nah jadi saya panggilan ganteng. Jadi karena di pikirannya Mas Angga ganteng ini akabin baru juga, baru meluncur kan. Itu ada Kakak Tria. Saya karena Pak Wali pasangan. Nah ini baru the first JDF kakak. Jadi kakak Tia ini sebelumnya itu kode lebih mirip seperti saya dulu, berdekan, nervous, hilangnya kembang mekrok. Ya terus seperti saya dulu, persis seperti saya dulu. Arab negor BCI bingungnya kepiye mbak gitu. Nah alhamdulillah setelah berdampingan sehari, 2 hari, 3 hari saya pahamkan dok, kita itu tuh berhadapan dengan banyak orang loh. Dan dia nervous, kok Arab nawarin gue tabungan kepiye? Oh iya mbak gitu. Sebenarnya beliau ini basicnya dulunya adalah seorang guru TK. Tapi kan cara komunikasi tetap berbeda dengan kita dengan anggota. Nah situ saya pahamkan, saya kasih contoh, ternyata sudah mulai grabe-grabe cerewetnya teko. Nah PR saya, Mbak Tria ini tipe orang sing enggak disenggol, enggak gelem ada apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Main, Kak Fit, Ayah Walid dan Kak Idun untuk mempresentasikan tim Asabu. Aksam. Baik, profit tim Asabu di 2024 yaitu tercapai 1.092. Sedangkan profit di 2025 tercapai 1.485. Itu ada kenaikan nominal 393. Yang seharusnya profit kalau mengacu di RAPBK itu Pak Fit selama di bulan Desember seharusnya itu tercapai di nominal 192, tetapi di tim itu masih tercapai 132. Jadi kita tim Asabu itu masih mempunyai utang ataupun kekurangan profit untuk mengacu di laporan RAPBK senilai 59. Yang selanjutnya yaitu before after Mbak Anita, dia suhu dari kakak suhu saya. Mbak Anita ini selain anaknya pendiam, terus maksudnya satu, ketika Mbak Anita itu lagi kena masalah ataupun gaben dan mukanya itu ngumpul jadi satu, merengut, jepuk, pesawat dengan kayak bingung, aku kudu kepiye. Tetapi di situ malah tak ledeni, Mbak Anita ngobrol. Bener dia wis tau sudah kok rasa dadak meterke. Jadi ada Mbak Anita, tapi alhamdulillah sekarang udah lumayan mendingan. Mbak Anita juga udah pengertian. Dulu ketika dikomunikasi, ketika nyampe rumah sinyal udah nggak ada karena Mbak Anita mungkin tetenya di kantor. Jadi ketika di rumah wangel, malah chatku sore nanti balasnya besok pagi karena udah nyampe kantor lagi. Tetapi alhamdulillah sekarang ketika aku komunikasi baik di rumah pagi maupun malam itu langsung gacep dibalesi. Cepat ya. Itu before after dari Mbak Anita. Sekarang dia juga gini, dia lebih kayak lebih terbuka, lebih ketika ada apa-apa dia selalu cerita. Ketika ibaratnya aku nggak di kantor ada kerepotan, aku minta tolong ia dibantu, buku pun langsung ditaruh di motor aku. Kalau dulu ya bodo amat itu menimba rumah urusanku kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak banget perubahan dari Mbak Anita.
Terus yang selanjutnya yaitu Mas Kabudi. Ini karena masih beberapa bulan, 2 bulanan kurang lebih ya Mas Kabud bergabung di tim Asabu. Kalau Mas Kabudi ini beforenya emang orangnya susah dibilangin Mas. Kalau emang Mas Kabudi itu ketika dikomunikasi atau dibilangin ngeyelan, mungkin semua dari teman-teman merasakan ya. Tapi mudah-mudahan nanti ketika emang bener-bener dibikin alarm, setidaknya itu walaupun tidak 100% ada perubahan, nggak ketang 10-50%. Terus yang terakhir yaitu ada Mbak Laili. Bilangin 1-2 kali iya, dia nanti langsung respon, berangkat pun pagi, tetapi nanti kembali lagi ke habitatnya, berangkat lagi siang. Itu yang masih menjadi PR terbesar Kak. Terus kalau untuk Mbak Laili, adik bontot di tim Asabu, mungkin dulu ketika Mbak Laili masuk, teman-teman tahu, mohon maaf ya Mbak, bukannya untuk mengkritik, itu dulu dari segi penampilan, bau badan, bau mulut, mohon maaf banget, itu nggak enak banget. Bahkan sampai dulu ketika tak ajak funding, tak bimbing, itu tuh tidak ada ucapan terima kasih sama sekali ketika itu ada, maksudnya diberi, tak itu saya yang beri ataupun dari teman-teman yang lain, itu nggak ada ucapan terima kasih sama sekali. Terus Mbak Laili mungkin ada penyadaran, oh iya dia nangis, emang posisi itu di tangga, kita berdua ngobrol nangis. Terus lalu udah berjalan kurang lebih di 2 bulan 3 bulan, beliau cerita sama aku nangis lagi, katanya tidak mau lanjut untuk menuju ke KWT karena apa, dia takut nanti ketika target dia nggak tembus, tagihan beliau nggak tembus, nanti Mbak Nurmah yang dimarahin. Nggak yang iya teman-teman. Pertama Mbak Fatma masuk itu mukanya itu kayak kurang rapi, penampilannya, gaya bicaranya juga iya. Ketika dia bicara itu kamu, bukan sampai, walaupun itu usia udah di atas beliau. Jadi pernah teman-teman udah 2 kali awalan beliau masuk itu kayak gini, waktu pas mau ngaji. Kebetulan saya di situ mau ngaji, terus dia di depan saya, Mbak, saya ngaji sama kamu aja ya. Bapak ya. Terus yang kedua kalinya ada poster foto di samping panding itu juga ya, aku duduk di situ ketika aku masih koordinasi sama anak toko, beliau juga bilang, Mbak, di situ ada foto kamu nggak di situ? Apa Dok? Di situ ada foto kamu nggak? Jadi gini, dia tuh belum tahu mana batasan yang harus dihargai, maksudnya gini, harus sopan gitu loh. Setidaknya alhamdulillah semenjak itu walaupun nggak berubah 100%, ada perubahan dari Mbak Fatma. Dari teman-teman presentasi tim Asabu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil perjalanan dalam waktu 1 tahun ini tim GQS ya teman-teman. Oke, Mas Gilga, bisa dilihat di laporan akhir tahun bisa dilihat ya teman-teman, di situ sudah lengkap, ada profit, landing, OS dan anggota serta perbandingan dari tahun 2024 ya teman-teman ya. Kemudian untuk profit itu pencapaian kita di Desember 2025 saat ini 90 juta ya. Secara kalau mengacu pada RAPBK itu, kalau mencapai RAPBK itu seharusnya profit itu 155 juta, tetapi pencapaian profit tim Desember 2025 itu masih mencapai di 90 juta rupiah. Oke, berarti ini tim masih punya hutang sebesar 64 juta. Ini menjadi hutang di tahun 2024. Nanti untuk target profit di 2026 tim itu sebesar 136.613. Itu yang harus kita capai. Untuk OS itu kita mentargetkan untuk penambahan OS 1 tahun itu 11.368.
Nggih, penambahan seharusnya pencapaian OS Desember 2025 tim itu 14 miliar 697 seharusnya, tetapi ternyata realitanya itu OS Desember 2025 itu mencapai di 3 miliar 130, dan ini masih kurang banyak nggih. Ini hutang untuk OS sendiri itu 11 miliar. Artinya nanti target di tahun Desember 2006 target OS kita 26 miliar. Dan apa saja sih yang membuat profit kita naik atau profit itu up? Itu ada nama-nama pembiayaan new. Salah satunya adalah ada Pak Munawar, ini 100 juta, Bu Haji Jidah itu 75 juta. Tadi ingin tahu nggih perjalanan closingnya dari Pak Munawar dan Bu Haji Jidah. Mari kita dengarkan dengan seksama, harapannya teman-teman bisa menjadi pembelajaran agar bisa diduplikasi, gitu nggih. Monggo Kakak Tuti. Iya, semangat Kak Tut. Langsung aja ya teman-teman. Jadi riwayat saya mendapatkan new itu ya, dulu itu kan zona PDPP itu termasuk apa ya, kalau pasar itu kan nyari lagi itu lumayan susah. Jadi saya tuh apa ya, menangkan-angka gitu loh, siapa ya yang belum masuk gitu. Kayak toko-toko besar itu kan sebenarnya masih ada, terus dia itu belum bergabung ke kita. Awalnya itu dulu sebenarnya dari apa ya, the power of doa sih. Kalau awalnya itu, awalnya dulu itu udah apa ya, kayak udah mentok gitu, siapa ya pembiayaan yang bisa merombak zona PDPP itu bisa profitnya naik gitu. Jadi setiap habis sholat itu saya pernah mengirimkan Al-Fatihah. Ingat banget ya, kayak orang-orang baru sih itu Pak Munawar, Bu Jida itu kan emang udah pernah pembiayaan terus off. Ya alhamdulillah istiqomahnya selalu mengirimkan Al-Fatihah terus. Dan alhamdulillah dalam selang waktu berapa hari ya Kak Tuti, walaupun sebenarnya belum ada pandangan, alhamdulillahnya ngabarin dan ingin pengajuan itu 600 juta untuk beli alat berat gitu. Alhamdulillah sudah masuk. Kita lanjut ke before after ya teman-teman. Oke. Before after dari yang pertama dulu dari Kakak Tuti. Monggo, sini Kakak Tuti. Insyaallah jadi before dari Kakak Tuti ini ya, awal saya masuk di arah Mahjaya Mulia, beliau ini memang sosok orang yang pendiam, maksudnya vibrasinya tuh vibrasi positif banget gitu. Itu kan Kakak Tuti itu hanya ketika narik di zona hanya narik saja, ketika pembiayaan stuck di situ saja, betul Kak Tuti? Tapi mulai dari situ mulai dipetak-petakan, kalau kata-kata Kakak Tuti tadi mulai dipetak-petakan dari toko yang besar-besar dulu siapa. Ayo satu hari satu lah. Misal targetnya sama Pak Munawar, ayo cari gali beliau itu asetnya apa, sedang membutuhkan apa, kita harus tahu itu. Dan itu tidak berjalan langsung, maksudnya langsung kita closing tidak, tetapi itu memang benar-benar berproses gitu. Jadi untuk before afternya Kakak Tuti itu secara teknis teman-teman. Baik, before after dari Kakak Tisa. Mohon maaf ini kita tidak memuliti, tapi ini bentuk rasa sayang saya untuk Kakak Tisa. Jadi before Kakak Tisa ini adalah kemudian banget ketika memang ada masalah apapun selalu dibawa ke pekerjaan, mut-mutan gitu loh Kak. Jadi kalaupun memang tidak sesuai dengan harapnya gitu, ya kayak gitu. Jadi dan Kakak Tisa ini kalau kerja ya teman-teman, yaitu hanya narik-narik tok ya, narik-narik tok itu pun sak karepe ya.
share tak tarik yo tak tarik, share ora yo ora. Sampai pada saat itu aku bilang, no, ini tuh kita tuh bukan perusahaanmu sendiri loh, ada aturannya loh, gitu. Sampai pada saat itu tuh ada komplain gitu dari nasabah, oh kenapa kok saya tuh nggak pernah ditarik gitu. Terus saya memberi itu sebenarnya kita mesti memahami ini kok nasihat kok nggak mempan. Biasanya ketika orang itu sedang tidur, orang itu tidak bisa dinasihati, kontamin tidur panjangnya, atau sedang jatuh cinta, itu nggak bisa dinasihati. Kamu harus jadi orang ketika nyerbu dulu pacarnya, setelah putus baru dinasihati. Nggak, maksud saya begini teman-teman semuanya, banyak leader yang modelnya kayak modelku mau gitu. Jadi kamu sadar, ayo toh bangkit, ayo toh bangkit, sadar. Itu kadang-kadang lebay gitu loh teman-teman semuanya. Tetapi mari bangun logikanya dengan cara coaching. Mau apa yang kamu pengen dapatkan apa? Jadi berhenti itu. Sekali lagi, setiap manusia, ini catat ya, setiap manusia tidak pernah bermasalah dengan yang di luar. Manusia itu selalu bermasalah dengan dirinya sendiri. Maka kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar, tapi jalan ke dalam. Ini jalan keluarnya bagaimana? Lari jalan keluarnya. Loh Pak, tapi saya itu difitnah sama dia loh Pak. Kayaknya orang lain, saya itu difitnah. Tapi masalah hatimu, apa fitnah biasa nyantai Pak. Coba difitnah ibu, jangan, ibu cuma kamu Tapi kalau kamu panas, terus koprok-koprok, gulung-gulung, itu masalah dengan diri kamu. Itu teman-teman semuanya. Sedihmu, marahmu, itu kan kamu yang memunculkan perasaan itu kan. Tapi kalau saya nggak diginiin ya saya nggak marah. Tapi mau diginiin orang marah ya apa-apa toh. Oh kamu sendiri. Misalnya gini, motor hilang. Kan kemudian kamu menganggap masalah terus wong wis setruk, motor hilang, wong wis setruk. Ada nggak orang yang motor hilang terus kemudian sesuatu banyak nih? Ada. Banyak karena kan? Ada. Artinya semua kejadian yang terjadi di luar itu kemudian dia olah di dalamnya. Aku namanya ganti motor, ini tidak ada penilaan barang, menubi. Tapi orang yang kemudian kerja, teman banget maling nih. Padahal aku motor di sini. Oh ini Ciko. Lah orang ada di maling. Kalau ada orang di sini, itu motor berani. Telur tadi aku sini. Rano maling ini. Kesempatan singkat. Dan itu memang pekerjaannya. Gitu Pak ya. Oke, lanjutkan. Baik, before dari Kak Adit ini ya, teman-teman juga bisa lihat dari senyumnya yang penceng, kata Abi tidak simetris. Ketika dikasih instruksi itu mesti jawab, ya selalu jawab, karena beliau itu kan sudah mendevelop gitu di dalam dirinya. Sampai akhirnya saya memberikan tanggung jawab untuk Mas Adit, ayo ini tanggung jawabmu untuk nge-share One Day One Juice. Dan beberapa kali itu waktu itu belum maksimal ya, maksudnya belum istiqomah. Akhirnya saya berpikir juga ini bagaimana biar istiqomah, artinya saya itu harus tega. Teganya kenapa? Barang siapa yang memang tidak habis maghrib maksimal itu jam 9, saya akan didenda Bang Zali, beliin makanan satu tim itu di Bang Jali. Masih ingat Mas Adit? Biar, nah tapi dari situ itu Kak, itu benar-benar ya nggak pernah lagi. Sekarang istiqomah untuk mengirimkan One Juice-nya gitu. Dan untuk teman-teman juga, bahwa saya itu memang layak gitu, bisa diterima di sini. Jadi bukan karena memang belas kasihan ataupun apa, karena memang saya ingin membuktikan prestasi saya gitu. Terus kemudian kalau saya itu pribadi emang egois dan kayak ngerasa bisa gitu. Karena saya tuh berpikirnya gini loh teman-teman, kerja kok sedikit-sedikit laporan sih gitu, kayak cari muka banget gak sih gitu. Pikiranku seperti itu. Tetapi setelah dikasih pemahaman, ya kamu tuh kerja di sini memang harus dievaluasi gitu. Mulai dari situ tuh kayak, oh iya ini harus sih, saya tuh harus laporan apa yang saya kerjakan gitu. Ada waktu di situ ya saya harus langsung laporan gitu loh Kak, jangan menunda-nunda. Ketika saya menunda-nunda waktu, ya
nanti aja, akhirnya tidak laporan seperti itu. Itu yang menjadi pembelajarannya, jangan menunda-nunda seperti itu. Program unggulan di tahun 2026 untuk mendongkrak lending. Yang pertama adalah ini saya akan karena memang ini programnya sudah dibuat ya teman-teman, ini untuk investasi emas, artinya di tahun 2026 ini akan saya maksimalkan untuk program investasi emas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana saya memaksimalkan juga penawaran jual beli tanah, karena di situ kita bisa mendapatkan banyak jaringan dari jual beli tanah. Kemudian yang ketiga itu pembelajaran dari proyek, yaitu peluang baru tambang pasir ya. Ini kan sasarannya pada pembelian. Kemudian yang keempat, peluang baru itu ayam petelur itu. Kemudian strateginya juga tetap seperti apa yang disampaikan dengan Kak Nurma, bagaimana kita juga harus minta nomor dari nasabah. Kita selain pendekatan lewat tatap muka, kita intens juga via WA, via komunikasi untuk melanjutkan kedekatan. Kemudian kita juga intens untuk komen di status WA-nya gitu. Saya diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Kak Fitri, Kak Indri, Ayah Wahid, Kak Wahid. Di sini saya dan Mbak Dina akan mempresentasikan pencapaian tim kami, tim MS3. Baik, langsung saja bisa kita lihat di sini. Untuk profit tim kita itu di bulan November. Iya, jadi kalau secara total profit yang diperoleh oleh tim MS3 selama 1 tahun ini, untuk yang Desember ini masih mengacu pada margin harus masuk ya. Nah ini kalau di total itu keseluruhan 1.235.655.000 dari target yang harusnya 1,279 miliar. Ini masih tercapai di angka 96,5%. Lanjutkan ke before after ya. Before after utamanya untuk diri saya. Pertama saya masuk seperti apa Mbak Lia? Kelambine betul. Terus dari atas ke bawah itu kadang nggak sinkron. Bajunya warna apa, roknya warna apa, jilbabnya warna apa, beda sekali. Terus bahkan dengan tetangga kalau pulang dari kerja itu masih awal-awal masuk itu juga paling bergelok netok, tin udah, tin dong, ekspresinya tidak. Tapi kalau untuk saat ini, bahkan waktu itu Mbak April yang jualan pecel di terminal itu kan sebenarnya sudah kenal dengan saya dari lama, dari sebelum masuk ke sini. Itu beliau pernah komentar gini, buat Dina ini dia ketemu berbunuhan nih, saiki wah nek nyapai wong sak RT iso krungu. Dulu tuh awal-awal Mbak Vera kan ini selalu mengingatkan, beda senyum, nanti ketemu tatapanku sama Mbak Vera ketemu tuh senyum gitu. Aku tuh sempet mikir kayak, Mbak Vera ini apa yang nyuruh aku senyum terus? Ternyata setelah tahu, lihat di lapangan, oh ternyata tadi itu kalau kita nggak jaga ekspresi kita, ya orang lain lihat kita ya males, ya apa sih, orang diri kita sendiri juga kalau lihat orang lain nggak senyum ya pasti tanda tanya, ini orang lagi marah apa aku lagi salah apa gimana gitu kan. Terus yang pertama itu tadi, jaga ekspresi walaupun sekarang masih berusaha jaga. Iya, jadi dulu setim ya Mbak ya, sekarang nambah setim lagi. Jadi pasangan ini. Iya,
Iya. Apa? Dari Mbak Dwi aku banyak belajar kayak kalau apa-apa tanya ke Mbak Dwi lebih banyak karena lihat kan Mbak Dwi ya secara ini profit naik terus landingnya juga gacor. Masya Allah. Yang berikutnya tim yang baru banget, mungkin bukan before after ya, karena mungkin kalau diperbandingkan perbedaannya belum terlalu terlihat, tapi memang sudah ada sedikit perbedaan. Monggo Mbak Rizky. Pertama kali saya melihat Mbak Rizky masuk ke BMT Aroma itu secara pandangan kayak semua orang yang waspada, jadi very lerok gitu. Terus tapi sekarang walaupun belum sepenuhnya, setidaknya pandangannya Mbak Rizky sudah lebih teduh ya teman-teman. Masya Iya, Allah. Terus dalam hal interaksi mungkin kadang-kadang masih secara nada bicara masih naik turun, tapi saya tahu Mbak Rizky itu kadang kayak mau ono kayak wong nesu, tapi sebenarnya beliau itu hanya bercanda. Kadang-kadang kalau Mas bisa kayak tukang iya tapi ngomong. Tapi kalau secara penampilan, secara pandangan mata itu sudah lebih teduh, lebih enak dilihat. Adem ya. Sebelum aku masuk sini tuh emang aku adanya bandel. Masuk BMT Arama aku banyak perubahan, diajarin sama bapaknya cara senyum, cara natap, cara penampilan. Mbak kayak tabungan kubuka tuh kayak mana sih mbak, aku tuh kepo orangnya kok BN. Jadi kan nggak harus zona BN aja sih mbak, kita kan harus nyabang-nyabang biar kita dapat wawasannya lebih banyak. Prospek terus dapat itu prospek sendiri apa gimana? Ya Mbak Indah waktu itu di pasar, cuman di bagian luar. Aku kata Mbak Indah kamu bagian dalam deh, ya enggak. Terus aku bagian dalam. Kayaknya waktu itu kan ditujuin sama Mbak Indah, cuman tokonya dua-duanya itu lagi tutup. Terus aku nyampe masuk situ, kok bingung ini yang sini apa di sana aja Mbak, sini dulu, kalau salah dia sebelahnya. Aku bilang gitu. Terus alhamdulillahnya aku tanyain assalamualaikum Mbak, permisi. Ya. Mbak, aku loh dari mana ya Mbak? Loh aku dari BMT Arama Mbak, kenalin aku Rizky Mbak, aku jadi nemenin Mbak Indah gitu. Oh, Mbak Indah siapa? Mbak Indah orang BMT Arama. Aku belum masuk sana, Mbaknya mau jadi anggota enggak? Boleh, emang adanya tabungan apa aja? Ada Sirela, ada Siraya, terus ada juga kurban, aku bilang gitu. Kalau Siraya itu tabungan yang per 1 jutanya itu dapat sembako Mbak, minyak 1 liter, spray 1 liter, susu 1 kaleng. Sirela itu yang mana? Sirela. Sirela itu pertama kali nyasar dan dapat Iya. Mbak Dwi. Ini permintaan kalau love you more Mbak Dwi. Aku padamu Mbak Dwi. Kayaknya pasti memang untuk membimbing anak-anak. Masya Allah. Aman-aman. Sekian dan terima kasih. Enggak aku tekon dulu. Ayo saya. Agak dong. Relax, sehingga vibrasi yang tersampaikan kepada mereka itu kepercayaan. Tapi kalau kita, ya sebenarnya hati kita ya udah nabung. Tapi orang, ayo sudah tahu enggak, ya kalau yang ngomongnya. Coba perhatikan cara ngomongnya begitu. Ya walaupun dulu di awalnya feelsnya kayak orang songong waktu energi negatif masih banyak ya, yang dulu. Sekarang itu nggak tahu, mungkin dari belajar dari kesalahannya, cara ngomong dia, bersikap dengan orang. Terus karena dia tenang berbicaranya, rekaman saat dia bicara dengan orang itu disimpan. Nanti kalau jenengan butuh boleh kirim ke saya. Ini pelan-pelan tapi masuk ke pikirannya. Ya nanti kalau jenengan butuh apa-apa telepon saya. Ada kesamaan, mungkin gini.
ini kelakar saja ya. Mungkin orang-orang yang sekarang nabung sama Dewi itu, yang percaya sama Dewi itu dulu tuh pernah tahu kere dulu. Nah, orang yang pernah miskin terus kemudian jadi bangkit, jadi kaya, itu mungkin kesan itu dialami Dewi. Dewi itu tongti nasib yang sama, wajahnya pernah jadi wajah orang sengsara. Nah, kesamaan itu buat mereka jadi cocok gitu loh teman-teman semuanya gitu. Nah, tapi sekali lagi untuk Mbak Indah, pada prestasi mereka itu jangan hanya di makasih ya Mbak, ya harus dihargai. Karena orang yang punya prestasi dan dihargai itu mereka akan semakin bertumbuh terus. Tapi kalau untuk dihargai, gaji rekomendasikan juga hanya 100-200, padahal kenaikan gajinya banyak. Ini yang nggak tahu diri adalah leadernya, sama membunuh potensi namanya kayak gitu teman-teman semuanya. Gitu ya.